Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan review buku yang kemarin terkait buku Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagian keempat dan bagian kelima yang ada di dalam buku Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang. Nah, pada bagian keempat di buku ini, judulnya tuh membiasakan diri agar tidak terpengaruh terhadap komentar negatif orang lain. Judul babnya juga sudah menggambarkan isinya banget. Bagian ini tuh dibagi menjadi 10 bagian kecil yang membahas apa saja sih yang penulis lakukan untuk menghadapi orang-orang yang suka berkomentar negatif. Dan kejadian-kejadian yang bisa aja membuat kita berada di posisi yang tidak menyenangkan karena adanya komentar negatif itu. Ditambah lagi dengan adanya media sosial. Seperti yang kita tahu bahwa mulut netizen itu lebih tajam dari silet. Di satu sisi orang bisa mengekspresikan diri sebebas-bebasnya, tetapi di sisi lain ekspresi yang kebablasan itu juga membuat orang juga suka menghakimi orang lain dengan ngasih komentar yang kasar dan tidak pantas. Bagian dari kelima dari buku ini judulnya Cara Menghadapi Orang Kasar dengan Senyuman. Mungkin dengan membaca judulnya juga kamu mungkin sudah mikir, masa sih udah dikasarin kita harus tetap tersenyum. Nah, justru di situ kuncinya. Jadi anggap aja tuh kayak menyiram api dengan air. Ketika kita gak merespon sesuai dengan yang diharapkan, bisa jadi lawan kita akan bingung dan jadi malu sendiri untuk melanjutkan maki-maki yang gak jelas. Jadi singkatnya tuh buku ini ngajarin latihan-latihan yang bisa kita lakukan untuk menyadari dan membuat kita bersikap dengan lebih baik. Beberapa poinnya seperti ini, misal ini aku ambil dari akhir yang ada di dalam buku ini. Tidak perlu menjawab semua pertanyaan, tidak perlu memaksa diri agar diterima oleh orang lain, dan dunia juga akan bersikap lebih baik jika kita tidak bersikap pasrah. Belajar menolak dengan tegas dan berkelas, membiasakan diri tidak terpengaruh oleh komentar negatif orang lain, tidak sakit hati gara-gara kritik negatif, ada baiknya bersikap sedikit gila terhadap orang-orang yang sudah kelewatan kepada kita, balas dengan senyum dan bersikap masa bodoh. Yang menarik dari buku ini, penulis memakai sudut pandang dari orang pertama. Jadi dia menceritakan banyak hal yang terjadi sesuai dengan pengalaman pribadinya. Makanya tuh buku ini kayak semacam curhatan-curhatan mengenai fenomena orang-orang yang selalu bersikap kasar tanpa memikirkan perasaan orang lain. Menurutku sih buku ini gak heran jikalau buku ini berisi curhatan-curhatan penulis di buku ini tuh kayak dari hati, mengingat dia berasal dari Korea Selatan dan kita sering mendengar seperti apa sih budaya kerja yang ada di Korea Selatan yang ritmenya harus cepat banget dan semua harus kelar. Karena buku ini ditulis oleh orang Asia, jadi kita bisa ngerasain adanya persamaan kondisi dengan si penulis. Nah, buku ini juga bisa dijadikan sebagai buku pijakan buat kita agar menjadi orang yang gak gampang mengiyakan semua komentar orang lain ataupun permintaan orang lain. Biar kita juga melatih diri juga agar tidak terpengaruh terhadap omongan-omongan orang lain. Jadi aku merekomendasikan buku ini untuk dibaca karena buku ini sangat menarik sekali. Mungkin cukup sekian review buku kali ini. Selamat berliterasi.